Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ya, masih bersama Pak Fajrin Maulana yang akan membimbing kalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam semester 1 kelas 4. Gimana kabarnya anak-anak setelah PTS? Pasti anak-anak agak kesulitan, pasti kecapean ya. Setelah melaksanakan PTS, lelahnya pasti masih terasa. Nah, Pak Fajrin berharap semangat belajarnya tidak akan luntur dan tetap semangat dalam mengikuti materi supaya dapat memperbaiki nilai-nilai yang mungkin kurang ketika melaksanakan PTS. Baik anak-anak, mengawali pembelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul bersih itu sehat. Apa anak-anak? Bersih itu sehat. Nah, ini ada gambar ilustrasi. Intinya ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan sedang membersihkan kelas. Ada yang menata kursi, ada yang menyapu lantai, dan ada yang membersihkan meja dan kursi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian bisa 1. Menjelaskan pengertian bersih dan suci. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hadas dan najis serta cara membersihkannya. Ketiga, menyebutkan cara-cara bersuci. Selanjutnya, terakhir, menerapkan tata cara bersuci yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang pertama adalah arti bersih dan suci. Bersih artinya bebas dari kotoran, adapun suci artinya bebas dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, kemudian terkena darah, terkena kotoran, dan air kencing, dan air seni atau air kencing. Najis pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah, itu kotor, menjijikkan, tapi belum tentu najis. Bersih atau suci dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hadas dan cara membersihkannya. Macam-macam hadas dan cara membersihkannya. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Artinya keadaan yang menghalangi seorang muslim untuk melakukan sholat. Nah, supaya bisa melaksanakan sholat maka kita harus mensucikan diri dari hadas. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Ya, tergantung hadasnya. Hadas itu ada dua. Yang pertama yaitu hadas besar, dan yang kedua hadas kecil. Contoh hadas besar itu misalnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, cara menghilangkan hadas besar adalah dengan cara mandi. Dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Jadi caranya yang pertama basahi rambut. Kemudian Pak Fajrin ulangi, yang pertama adalah mencuci kemaluan dengan sabun sampai rata. Kemudian setelah itu berwudu. Setelah berwudu selesai, kemudian rambutnya diguyur pakai air sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian di shampoo. Kemudian guyur seluruh badan, kemudian
disabun sampai merata, kemudian bilas, pastikan seluruh badan basah semua terkena air dan tidak ada yang terlewat. Itu adalah cara mandi besar. Apabila tidak bisa, maka misalnya karena sakit atau karena tidak menemukan air, maka dapat keringanan, yaitu dengan cara bertayamum. Tayamum itu tidak hanya untuk mengganti wudhu, tapi juga bisa menggantikan mandi wajib. Oke. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil misalnya meliputi buang air seni, buang air kencing, maksudnya buang air kecil, buang air besar, dan buang angin atau kentut. Itu adalah hadas kecil. Nah, hadas kecil ini menyebabkan batal wudhu. Oleh karena itu, untuk menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Jadi misalnya setelah mau hendak sholat, kebetulan kita kebelet atau kebelet pipis. Nah, kita kebelet pipis, kebelet itu kan setelah melakukan kencing atau setelah kita harus cebok. Setelah cebok, maka kita wajib berwudu, supaya kita setelah kita berwudu maka kita baru bisa sholat. Jadi setelah kita kencing, setelah kita cebok ya, pastikan tidak ada najis yang tertinggal. Setelah itu kita berwudu, kemudian baru bisa melaksanakan sholat. Kemudian apabila tidak ada air, maka bisa menggantinya dengan tayamum ya, menggantinya dengan tayamum. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam najis serta cara mensucikannya. Najis adalah kotoran yang menjadikan sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ditinjau dari cara membersihkannya, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Adalah najis yang cara membersihkannya cukup dengan mempercikkan air di bagian yang terkena najis meskipun bekas najisnya masih melekat. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang menyusu. Jadi contoh, air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. Kemudian najis mutawasitoh atau najis pertengahan adalah najis yang cara membersihkannya dengan mengguyurnya dengan air sampai bersih, menggosoknya dengan tanah atau benda yang lain. Maksudnya najis mutawasitoh adalah najis pertengahan, yaitu najis yang cara membersihkannya dengan mengguyurnya dengan air sampai bersih, kemudian menggosoknya dengan tanah atau benda lain atau dengan deterjen atau dengan cara yang lain sampai najisnya benar-benar hilang. Adapun kalau misalnya najisnya masih menempel, maka najis tersebut dihukumi ma'fu atau dimaafkan. Contohnya, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang manusia atau hewan, kecuali air mani dan manusia. Air mani manusia. Jadi misalnya pipis atau itu adalah hukumnya najis pertengahan atau najis mutawasitoh. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah najis mughalladah. Apa nana? Najis mughalladah atau najis berat adalah najis yang cara membersihkannya dengan mencucinya sebanyak 7 kali dan diantaranya 1 kali menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Adapun contoh najis mughalladah adalah air liur anjing atau babi. Kemudian sebagai catatan, air atau benda lain yang digunakan untuk membersihkan najis haruslah bersifat suci mensucikan, artinya bebas dari najis dan dapat digunakan untuk membersihkan najis. Misalnya air harus bersifat suci mensucikan. Misalnya air apa yang dianggap suci mensucikan? Air yang misalnya air yang berasal dari keran, kemudian air laut, air hujan, itu sifatnya suci dan mensucikan. Apa ada air suci tapi tidak mensucikan? Ada. Air suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, ada banyak. Contoh apa? Air kelapa, air minum, misalnya air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Adapun air yang suci mensucikan itu misalnya air yang digunakan untuk mandi yang ada di bak mandi, air keran,
atau air yang ditampung air sumur selama sumurnya tidak tercemar ya, air sumur, air sungai yang maksudnya sungainya yang masih sungai bersih, kemudian air hujan dan air laut, itu adalah air yang dapat digunakan untuk mencuci atau mensucikan diri atau benda-benda sekitar kita dari najis. Kemudian yang selanjutnya adalah cara berwudu. Bagaimana cara berwudu? Yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Jadi telapak tangan dibasuh dulu, telapak tangannya yang setelah membaca bismillah membasuh telapak tangan ya, epek-epek dibasuh dulu. Setelah itu berkumur-kumur dengan sempurna. Setelah berkumur-kumur dengan sempurna, kemudian memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan cara menghirup air, kemudian disisake srit gitu, dikeluarkan. Kemudian setelah memasukkan air ke dalam rongga hidung, selanjutnya adalah membasuh muka dengan sempurna. Artinya seluruh bagian muka kita basuh dengan air, harus basah seluruh muka. Batasnya apa? Kalau yang atas itu batuk, kening ya, paling bawah itu janggut. Kemudian batas paling kanan dan kiri adalah pipi sampai sebelum telinga. Jadi seluruh wajah harus basah ya, kena air. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku ya, membasuh kedua tangan dari ujung jari tangan hingga ke siku. Kemudian mengusap kepala. Jadi mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua daun telinga bagian luar dan dalam. Setelah itu membasuh kedua kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Dan salah satu yang paling wajib dari wudhu adalah tertib, berurutan, tidak boleh di balik-balik. Jadi harus dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari membasuh telapak tangan, kemudian membasuh muka, terus kemudian membasuh siku dan seterusnya. Itu harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Adapun tata cara bertayamum adalah sebagai berikut. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mendapat kesulitan, misalnya kesulitan mendapatkan air, atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit, misalnya tangannya terluka, terkena perban, sedangkan tangan adalah anggota wudhu. Oleh karena itu, apabila anggota wudhu tidak boleh terkena air, maka wajib bertayamum. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila 1. Tidak ada air, kemudian 2. Sedang sakit, kemudian 3. Dalam perjalanan dengan sangat sulit mendapatkan air. Nah, kemudian bagaimana tata cara bertayamum? Yang pertama adalah mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian mengusap kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Mengusap kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Selesai, cuma itu tayamum ya. Seperti itu anak-anak. Nah, adapun rangkuman dari materi yang Pak Fajrin sampaikan adalah yang pertama, kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok dari agama Islam. Yang kedua, orang Islam harus selalu suci atau bersih. Kemudian bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Sehabis kencing atau sehabis maka kita bersihkan dengan cara beristinja. Kemudian hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian hadas kecil dapat dihilangkan dengan wudhu, adapun hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Kemudian membasuh anggota wudhu harus sempurna sesuai dengan batas-batasnya. Misalnya membasuh muka ya harus sampai batas muka, membasuh tangan ya harus sampai ke siku.
membasuh telapak kaki harus sampai ke mata kaki. Nah, tayamum berguna sebagai pengganti dari wudhu atau mandi besar karena tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Kemudian melakukan cara bersuci, kemudian melakukan bersuci adalah cara agar selalu bersih dan sehat. Maaf ini keliru, nomor 10 maksudnya melakukan bersuci adalah cara agar selalu bersih dan sehat. Bersuci adalah cara agar selalu bersih dan sehat. Dengan bersuci maka kita akan terhindar dari penyakit, terhindar dari virus dan lain sebagainya. Sementara ini dulu yang dapat Pak Fajrin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa dikomunikasikan lewat WA. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini marilah kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.